Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Faradina dengan NIM P11979. Di sini saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita telah banyak mendengar kata Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tersendiri diambil dari kata Isra atau Sara yang artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat dari Al-Isra. Al-Mi'raj sendiri secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Siratul Mustaha. Dalam Al-Quran, Al-Mi'raj ini disinggung dalam surah An-Najm, yang artinya yaitu, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu pada Siratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Siratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Baik, di sini pasti kita bertanya-tanya apakah kapan terjadinya Isra Mi'raj itu, atau tanggal berapa sih terjadinya Isra Mi'raj itu. Syekh dari Syahifur Rahman Al-Mufakkari dalam Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahikumul Maktum menjelaskan 6 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Yang pertama yaitu Isra terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ini merupakan pendapat dari At-Tabari. Yang kedua yaitu Isra terjadi pada 5 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nabawi Al-Qurtubi. Yang ketiga yaitu Al-Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Allamah Al-Mansufuri. Yang keempat yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 16 bulan sebelum Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Yang kelima yaitu peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 1 tahun 2 bulan sebelum Hijriah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Pendapat yang keenam yaitu terjadi pada 1 tahun sebelum Hijriah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya juga, Muhammad Sang Yatib, menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Namun para ulama berpendapat bahwa mengenai tahunnya. Sedangkan dari Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sahabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj sebagai tasliyah. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW yang dilanda duka hingga menyebut Amul Huz atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Pasti tanda tanya bagi kita. Ada beberapa sebab yang menjadi duka bagi Nabi SAW. Yang pertama yaitu istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah ini pasti teman-teman dan ibu sudah tahu, beliau adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika beliau kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, Zahimulni atau selimutilah aku. Lalu Khadijah
menyemoti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme beliau bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan penamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau yaitu Abu Talib juga wafat. Meskipun ketika selesai salat Isya, Nabi beristirahat sejenak saat beliau berbaring di Masjidil Haram. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat dalam Imam Bukhari dan Malik bin Sa'as. Setelah itu didatangkanlah Burak yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar keta dengan barak yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku Burak, yakni seekor tunggangan yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari biglal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangan. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Setiba di Masjid Aqsa, beliau salat 2 rakaat mengimani ruh para nabi. Usai salat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjut. Lalu aku dibawa di atas punggung Burak dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Lalu dia bertanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril meminta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibuka pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Kemudian Burak tersebut naik bersama kami ke langit yang ketiga. Maka Jibril meminta dibukakan pintu. Maka siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepadanya? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambut dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak tersebut naik bersama kami untuk menuju langit yang keempat. Dan pertanyaannya sama. Dan kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah telah berfirman untuknya, dan untuk kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian Burak naik bersama kami ke langit yang kelima. Dan di sana kami dibukakan pintu dan aku bertemu dengan Nabi Harun. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikanku. Selanjutnya Burak naik bersama kami menuju ke langit keenam. Di sana pun kami dibukakan pintu. Lalu kami dipertemukan dengan Nabi Musa. Lalu ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak menaik bersama kami menuju langit ketujuh. Di sana kami juga dibukakan pintu. Dan aku pun bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Dia di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian Burak tersebut pergi bersamaku ke Siratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga daun gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Siratul Muntaha. Siratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat Siratul Muntaha karenanya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali.
Musa, lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Robmu terhadapmu, terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Musa berkata, kembalilah kepada Robmu, mintalah keringanan karena sesungguhnya umatmu tidak akan melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Robku, kata Nabi Muhammad. Lalu aku memohon, ya Rob, berikanlah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 solat, lalu aku kembali pada Musa alaihi salam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan sebanyak 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Aku terus bolak-balik antara Robku dengan Musa hingga Robku berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali, dan jika ia melakukannya maka dicatat sebagai satu kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku diberitahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Ibrah atau hikmah dari Isra Mi'raj ini. Yang pertama yaitu setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan adanya Isra Mi'raj ini. Yang kedua yaitu Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu beliau Jibril memujinya. Ia mengingatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dari kesucian. Yang ketiga yaitu ibrahnya salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Yang keempat yaitu sesungguhnya Masjidil Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah, kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajahan Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Yang kelima yaitu urgensi salat atau pentingnya salat dan kedudukan yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah salat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Salat ini pula yang menjadi inti atau hiburan bagi hambanya. Yang keenam hibrahnya yaitu Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka juga semakin kuat. Baiklah, sampai di sini saya menyampaikannya perjalanan atau peristiwa dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.